Hai semuanya, halo, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, Ibu ucapkan selamat bertemu kembali di pelajaran Seni Budaya kelas 8 bab 3 yang berjudul Gaya dan Bernyanyi Lagu Daerah. Sebelum kita mempelajari materi ini, mari kita melihat peta kompetensi pembelajaran gaya dan bernyanyi lagu daerah. Yang pertama, kedudukan dan fungsi musik atau lagu di daerah Indonesia. Yang kedua, teknik dan gaya bernyanyi. Yang ketiga, latihan bernyanyi lagu daerah secara unisono. Setelah mempelajari bab 3, siswa diharapkan mampu yang pertama mengidentifikasi keunikan lagu daerah Indonesia, yang kedua membandingkan keunikan lagu daerah Indonesia, yang ketiga mengidentifikasi fungsi musik tradisi atau daerah Indonesia, yang keempat membandingkan fungsi musik tradisi dan fungsi musik masa kini, yang kelima melakukan teknik dan gaya bernyanyi dalam musik tradisi, yang keenam bernyanyi lagu daerah secara unisono, dan yang ketujuh mengomunikasikan teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah secara unisono dalam musik tradisi baik dengan lisan maupun tulisan. Anak-anak, menyanyi merupakan aktivitas yang sering dilakukan oleh manusia. Melalui aktivitas ini, manusia dapat mengungkapkan perasaan melalui nada dan irama serta kata-kata. Ada yang menyanyi dilakukan secara unisono, tetapi juga ada yang dilakukan dengan membentuk vokal grup. Nah, mari perhatikan lagu daerah berikut ini. Nah, anak-anak, setelah melakukan pengamatan, nyanyikanlah lagu daerah yang tertera tadi. Nyanyikan dengan menggunakan teknik menyanyi dari daerah lagu tersebut berasal. Baiklah anak-anakku semuanya, mari kita menyimak uraian materi yang pertama, yaitu kedudukan dan fungsi musik dalam tradisi masyarakat Indonesia. Nah, penampilan musik daerah di Indonesia sering berkaitan dengan musik tradisi. Penampilan musik daerah kadang-kadang menyatu dengan pertunjukan tari, digunakan sebagai pengiring dalam upacara-upacara adat, dan sering sebagai ilustrasi pegelaran teater tradisi serta sebagai media hiburan. Nah, musik daerah pada umumnya memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat atau penduduknya. Secara umum, musik berfungsi sebagai media rekreatif atau hiburan untuk menanggalkan segala macam kepenatan dan keletihan dalam aktivitas sosial budaya sehari-hari. Anak-anak, mari kita melihat beberapa fungsi musik bagi masyarakat. Yang pertama, sarana upacara adat. Nah, musik daerah bukan objek yang otonom atau berdiri sendiri. Musik daerah biasanya merupakan bagian dari kegiatan lain. Di berbagai daerah di Indonesia, bunyi-bunyian tertentu dianggap memiliki kekuatan yang dapat mendukung kegiatan magis. Inilah sebabnya musik terlibat dalam berbagai upacara adat. Sebagai contoh, upacara Merapu di Sumba menggunakan irama bunyi-bunyian untuk memanggil dan menggiring kepergian roh ke pantai Merabu dan sebagainya. Yang kedua, musik pengiring tari. Irama musik dapat berpengaruh pada perasaan seseorang untuk melakukan gerakan-gerakan indah dalam tari. Nah, berbagai macam tari di daerah yang kamu kenal pada dasarnya hanya dapat diiringi dengan musik daerah tersebut. Contohnya, karya tari
diiringi musik daerah, yaitu tari kecak dari Bali, tari Pakarena Sulawesi, tari Mandalika dari Nusa Tenggara Barat, dan lain-lain. Yang ketiga, media bermain. Nah, lagu-lagu rakyat yang tumbuh subur di daerah pedesaan banyak digunakan sebagai media bermain anak-anak. Contohnya, lagu Cublak-Cublak Suweng dari Jawa Tengah, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan, Ambil-Ambilan dari Jawa Barat, dan lain-lain. Yang keempat, media penerangan. Anak-anak, lagu-lagu dalam iklan layanan masyarakat merupakan contoh fungsi musik sebagai media penerangan. Lagu sebagai media penerangan misalnya berisi tentang pelestarian lingkungan dan adat istiadat. Pada masyarakat modern, lagu sebagai media penerangan bisa berisi tentang pemilu, keluarga berencana, dan ibu hamil, penyakit AIDS, dan lain-lain. Selain dalam iklan layanan masyarakat, lagu-lagu yang bernapaskan agama juga menjadi media penerangan. Uraian materi yang kedua adalah teknik dan gaya bernyanyi dalam musik tradisi. Anak-anak, masyarakat, dan suku bangsa asli Papua menari sekaligus bernyanyi dan bermain tifa, yaitu alat musik pukul dengan sumber bunyi membran dalam kelompok atau alat musik gendang masyarakat Papua. Nah, stamina mereka tetap terjaga. Mereka memakan ulat sagu yang kaya akan protein. Pertanyaannya, apakah teknik bernyanyi musik tradisi di masyarakat Sunda, Jawa, dan Bali berbeda? Nah, musik vokal dalam musik tradisi Indonesia amat beragam. Pada masyarakat Sunda di Cianjur dikenal dengan sebutan mamaus atau mamaca. Mamaus adalah tembang yang telah lama dikenal jauh sebelum Indonesia merdeka. Nah, pada awalnya mamaus dinyanyikan kalangan kaum laki-laki. Namun, selanjutnya mamaus juga dinyanyikan oleh kaum perempuan. Pada suku bangsa Jawa ada Majapahit. Nah, penyanyi musik tradisi disebut pasinden atau sinden. Dalam bahasa Jawa adalah sebutan bagi perempuan yang bernyanyi mengiringi gamelan, umumnya sebagai penyanyi satu-satunya. Pesinden yang baik harus mempunyai kemampuan komunikasi yang luas dan keahlian vokal yang baik serta kemampuan untuk menyanyikan tembang. Uraian materi yang ketiga, bernyanyi secara unisono. Anak-anak, bernyanyi unisono adalah bernyanyi satu suara. Banyak masyarakat dari beberapa suku di Indonesia yang hanya terbiasa bernyanyi dalam satu suara, yaitu sesuai dengan melodi pokoknya saja. Nah, lagu daerah yang ada di setiap provinsi merupakan warisan budaya. Anak-anak mengenal budaya di setiap daerah tidak harus dengan berkunjung ke daerah tersebut. Banyak yang dapat dipelajari dari sebuah lagu daerah. Nah, kita dapat mengerti bahasa daerah walaupun tidak semahir orang yang tinggal di sana. Lagu yang diciptakan di setiap daerah sebagai warisan budaya mengandung nilai-nilai yang baik. Mari kita perhatikan beberapa lagu daerah berikut ini. Anak-anak,
Lagu daerah kita begitu beragam dan unik. Ini semua merupakan kekayaan dan kejayaan budaya bangsa Indonesia, termasuk alam dan lingkungannya. Kita harus berjanji untuk menghargai dan melestarikan karena kita cinta Indonesia. Jadi berjanjilah untuk mencintai dan menjaga bangsa dan budaya Indonesia. Nah anak-anak, hari ini kita sudah belajar pelajaran seni budaya kelas 8 bab 3 yang berjudul Gaya dan Bernyanyi Lagu Daerah. Melalui materi ini kita mengetahui bahwa musik dan lagu-lagu daerah di Indonesia sangat beragam. Setiap daerah memiliki gaya dalam menyanyikan lagu daerah masing-masing. Lagu-lagu daerah biasanya berisi nilai-nilai moral yang perlu diwariskan. Lagu-lagu daerah juga ada yang ditampilkan dengan melakukan permainan tradisional. Lagu-lagu daerah merupakan kekayaan warisan budaya yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. Nah, pelestarian dan pengembangan warisan budaya ini dapat dilakukan dengan tetap menyanyikan sesuai situasi dan kondisi tempat lagu tersebut harus dinyanyikan. Nah anak-anak, ini adalah materi pelajaran kita pada hari ini. Ibu berharap anak-anak semua dapat memahami dan mengerti pelajaran yang telah kita pelajari. Baiklah, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dan tetap Ibu ingatkan untuk senantiasa menjaga kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai bertemu di waktu yang akan datang.